Oke, selamat datang kembali di channel Lelah Nonton. Kali ini kita bakal ngebahas episode 3 dari serial Game of Thrones Season 1. Yang belum nonton episode keduanya, langsung aja ya klik link di deskripsi, biar nggak ketinggalan ceritanya. Oke, di episode ketiga ini kita makin penasaran bagaimana sih kelanjutannya dari kisah percobaan pembunuhan dari Bran. Dan bagaimana keadaan Ned Stark dan anak-anaknya setelah sampai di King's Landing. Tanpa banyak basa-basi, kita mulai saja alur ceritanya. Scene bermula ketika rombongan dari Ned Stark sampai di King's Landing. Setibanya ia di King's Landing, belum sempat juga beristirahat, ia diminta untuk menghadap Grand Maester Pycelle untuk mengadakan pertemuan antar dewan kerajaan. Namun, di perjalanan ketika ia masuk ke ruangan Red Keep atau tempat Iron Throne berada, ia bertemu dengan Jaime Lannister, yang dimana Jaime Lannister mengingatkan bahwa ayah dari Lord Eddard Stark pernah dibakar di ruangan tersebut. Tentu, Lord Eddard mengingat kejadian tersebut dan menyebut Jaime hanya bisa diam saja ketika ayahnya dibakar oleh Mad King. Mad King adalah Aerys II Targaryen, raja sebelum King Robert, yang juga sekaligus ayah dari Daenerys Targaryen. Setelah sampai di ruangan pertemuan dewan, kita akan diperlihatkan karakter yang juga penting dalam serial Game of Thrones ini. Yang pertama adalah Lord Varys, atau sebutan lainnya adalah The Spider. Ia adalah penasehat raja dalam hal intelijen dan spionase. Yang kedua adalah Lord Baelys, atau sebutan lainnya adalah Littlefinger. Ia adalah penasehat raja dalam hal keuangan. Dan yang ketiga adalah Renly Baratheon. Ia adalah saudara dari Raja Robert Baratheon. Ia adalah penasihat raja tentang masalah hukum dan keadilan raja. Dan yang terakhir adalah Grand Maester Pycelle. Ia dianggap sebagai anggota senior Ordo Maester. Ia juga bertugas mengawasi operasi sehari-hari kerajaan atas nama raja. Grand Maester lalu memberikan lencana Hand of the King kepada Ned sebagai pengganti Jon Arryn, Hand of the King sebelumnya. Isi dari pertemuan tersebut membahas tentang turnamen yang diadakan untuk menyambut kedatangan Ned sebagai Hand of the King yang baru. Mendengar hal tersebut, Ned pun marah karena mendengar pemborosan yang dilakukan untuk hal yang sia-sia. Belum lagi, hutang-hutang kerajaan pun semakin membengkak dan kerajaan banyak berhutang kepada keluarga Lannister. Scene lalu berlanjut di mana Cersei dan Joffrey sedang membahas tentang hubungan putranya dengan Sansa Stark. Ia mengatakan kepada anaknya agar ia terus berhubungan dengan Sansa. Walaupun Joffrey menolak bahwa ia tidak menyukai Sansa. Ibunya mengingatkan bahwa kita harus menguasai Winterfell. Winterfell sudah terlalu memberontak dan memperingatkan Joffrey bahwa Winterfell tidak bisa dikalahkan oleh orang luar, melainkan harus dari dalam. Lalu scene berlanjut ke tempat di mana keluarga Stark tinggal di King's Landing. Scene tersebut menunjukkan di mana Arya dan Sansa saling berdebat karena kejadian yang telah mengakibatkan matinya peliharaan mereka. Tak lama kemudian, ayahnya pun datang untuk menghentikan perdebatan tersebut. Scene lalu berlanjut ketika Arya berada di kamarnya sedang berlatih pedang. Lalu tak lama ayahnya mengetuk pintu, meminta izin kepadanya untuk masuk ke ruangannya. Ayahnya terkejut, anaknya memiliki sebuah pedang dan menanyakan pedang siapakah itu dan dari mana ia mendapatkannya. Lalu ayahnya mulai menasihati Arya bahwa kita berada di tempat yang berbahaya dan kita tidak boleh bertengkar satu sama lain. Dan ayahnya mengingatkan kepada Arya bahwa Winter's coming. Kita harus menjaga satu sama lain. Kembali ke Winterfell, Bran telah tersadar dari komanya. Di scene tersebut, Bran merasa bosan, lalu pengasuhnya mulai bercerita. Awal mulanya Bran tidak mendengarkan cerita dari pengasuhnya. Namun, ketika pengasuhnya tersebut mulai bercerita tentang White Walker, ia mulai cemas dan terlihat ketakutan. Tiba-tiba datanglah Robb, kakak kandung Bran. Robb mulai menanyakan bagaimana kondisinya sekarang. Apakah ia masih tidak ingat dengan kejadian hari itu? Robb mulai menanyakan bahwa betulkah ia terjatuh. Namun Bran menjawab ia benar-benar terjatuh dan Bran mengatakan bahwa ia lebih baik mati daripada hidup dengan kondisinya sekarang ini. Kembali ke King's Landing, scene menampilkan sampainya Catelyn Stark ke King's Landing. Namun, belum juga sampai bertemu dengan suaminya, Catelyn dijegat oleh para pasukan kerajaan untuk mengikuti mereka atas perintah dari Lord Baelys dan Lord Varys. Catelyn lalu menanyakan siapakah pemilik belati yang ia bawa saat upaya pembunuhan anaknya itu terjadi.
Lord Baelish pun mengatakan bahwa belati tersebut adalah miliknya. Namun, ia harus merelakan belatinya tersebut kepada Tyrion Lannister karena kalah taruhan di turnamen saat pemberian gelar Pangeran Joffrey. Catelyn pun geram mendengar hal tersebut bahwa yang berencana membunuh anaknya adalah Tyrion Lannister. Scene lalu berpindah ke Castle Black di mana Jon Snow berada. Di situ terlihat bahwa Jon Snow sedang berlatih sebagai anggota Night Watch dengan yang lainnya. Karakter baru yang muncul di episode kali ini yaitu ialah Ser Jeor Mormont. Ia adalah commander atau pemimpin dari pasukan Night Watch. Di scene tersebut terlihat ia sedang berbicara dengan Tyrion Lannister. Ya, Tyrion Lannister memang pergi ke Castle Black bersama dengan Jon Snow untuk sekedar berkunjung karena ia belum pernah berkunjung ke Castle Black. Dari pembicaraan mereka tersebut terlihat bahwa ada kiriman yang berasal dari Winterfell, yaitu surat dari kakak tiri Jon Snow, Robb Stark, yang berisikan kabar bahwa Bran telah tersadar dari komanya. Tidak hanya di Winterfell, di Castle Black pun Jon Snow mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan dari yang lain. Percobaan pembunuhan oleh anggota Night Watch yang lain karena ketidaksukaannya anggota yang lain akan kehadiran Jon Snow di Night Watch. Beruntung hal tersebut digagalkan oleh datangnya Tyrion Lannister yang datang memberikan surat dari kakaknya Robb. Ia mengatakan bahwa Bran sudah sadar dari komanya. Sama halnya di King's Landing, Ned pun menerima surat yang diberikan oleh Grandmaster Pycelle. Dan tak lama kemudian, Lord Baelish pun datang menghampiri Ned dan memberitahu bahwa Catelyn istrinya sedang berada di King's Landing. Ia mengajak Ned ke tempat sebuah rumah bordil miliknya, dan ia mengatakan bahwa istrinya berada di dalam. Ned tidak percaya akan hal itu dan merasa terhina bahwa istrinya ada di dalam rumah bordil tersebut. Namun Lord Baelish mengatakan bahwa tempat inilah satu-satunya tempat yang aman untuk bersembunyi. Dan benarlah bahwa Catelyn ada di rumah bordil tersebut. Catelyn menjelaskan kepada Ned bahwa percobaan pembunuhan dari anaknya adalah Tyrion Lannister. Namun Lord Baelish mengingatkan bahwa tuduhan kepada keluarga kerajaan akan dianggap sebagai pengkhianatan. Ned pun akhirnya meyakinkan Catelyn untuk segera kembali ke Winterfell dan berjanji kepada Catelyn akan menemukan bukti yang kuat untuk menemukan dalang di balik percobaan pembunuhan anaknya. Akhirnya Catelyn pun menuruti perintah suaminya untuk kembali ke Winterfell. Lalu scene berpindah kepada kisah Daenerys dengan pasukan Dothraki yang sedang dalam perjalanan kembali ke tempat asal mereka. Daenerys bertanya kepada Ser Jorah Mormont, dari mana budak-budak Dothraki ini berasal. Ser Jorah lalu memberitahu bahwa budak Dothraki ini berasal dari pemberian kota-kota yang didatangi oleh pasukan Dothraki, karena takut melawan pasukan tersebut. Tak lama kemudian, Daenerys memerintahkan seluruh pasukannya untuk berhenti. Tak lama kemudian, kakaknya mendatanginya karena merasa tersinggung diperintah oleh adiknya sendiri. Dan dia mengancam Daenerys untuk tidak melakukannya kembali. Tak berselang lama, salah satu penjaga ratu mencekik kakaknya dengan cambuk dan bertanya kepada Daenerys apakah orang ini harus mati. Namun Daenerys meminta kepada penjaga tersebut untuk melepaskannya dan tidak menyakiti kakaknya. Scene berlanjut di mana Daenerys mulai belajar bahasa Dothraki bersama pelayannya. Namun pelayannya tiba-tiba menanyakan kepadanya kapan terakhir ia mengalami datang bulan. Dan Daenerys pun mulai menyadari bahwa ia sudah 2 bulan tidak mengalami datang bulan. Dan ia pun tersadar sedang mengandung anak dari Khal Drogo. Kabar itu pun sampai kepada Ser Jorah Mormont. Ia menyarankan kepada pelayannya untuk menyembelih seekor domba agar diberikan kepada Daenerys dan memberi pesan kepada pelayannya untuk memenuhi segala kebutuhannya. Ia juga mengatakan kepada penjaga Dothraki bahwa ia akan pergi ke daerah Qohor dan segera akan menyusul kembali rombongan Dothraki. Entahlah apa tujuan dari Ser Jorah Mormont untuk pergi ke daerah tersebut. Scene berpindah kembali di mana diperlihatkan bahwa Jon Snow naik ke puncak The Wall untuk menemui Uncle Benjen Stark. Uncle Benjen mengatakan esok pagi ia akan pergi dari Castle Black karena ia mendapat laporan atas kejadian yang berada di luar Castle Black. Tugasnya memang berada di lapangan, bukan berada di Castle Black. Jon Snow ingin pergi bersamanya karena ia merasa telah siap. Ia merasa sudah lebih baik daripada anggota yang lain. Namun Uncle Benjen menahannya untuk tetap tinggal di Castle Black karena belum saatnya ia pergi dengannya. Sebelum kepergian Uncle Benjen, ia menghampiri Tyrion Lannister yang sedang menertawakan pasukan Night Watch. Ia mengatakan bahwa ia tidak percaya dengan adanya White Walkers.
Lalu Uncle Benjen memperingatkan Tyrion bahwa Night Watch bukan tugas yang konyol, dan ia mengatakan bahwa Tyrion tidak mengetahui apa-apa tentang daerah North of the Wall. Kita akan diperlihatkan kembali dengan kemunculan karakter lain di serial Game of Thrones ini. Dia adalah Maester Aemon. Ia adalah maester di Castle Black yang juga bertugas sebagai anggota Night Watch. Ia bercerita kepada Tyrion bahwa musim dingin yang akan datang akan bersama kegelapan. Winter is coming. This one will be long. Ia kembali menceritakan tentang kabar White Walkers, bahwa salah satu anggota Night Watch pernah melihat sosok White Walker tersebut. Dan Maester Aemon memberikan pesan kepadanya bahwa sampaikan kepada ratu yang juga saudaranya itu bahwa Night Watch membutuhkan bantuannya segera. Scene lalu berpindah di mana Tyrion akan pergi ke King's Landing. Jon Snow menitipkan pesan kepadanya bila ia singgah di Winterfell, tolong sampaikan kepada adiknya bahwa ia sangat merindukannya. Dan ia akan berkunjung kepadanya suatu saat nanti. Scene terakhir sebelum episode ini berakhir, kembali ke King's Landing, di mana kita dipertemukan kembali dengan karakter lain di serial ini. Ia bernama Syrio Forel. Ia adalah ahli pedang tertinggi yang berasal dari Braavos. Ia akan menjadi guru pedang bagi Arya Stark yang akan mengajarinya dalam berlatih menggunakan pedang. Oke, berakhir sudah episode ketiga dari serial Game of Thrones season pertama ini. Makin penasaran gak nih dengan kelanjutan kisah selanjutnya? Yuk terus pantengin episode selanjutnya yang tentu akan semakin seru. Tetap di channel Lelah Nonton.